Shalom adik-adik, apa kabar anak Tuhan hari ini? Wah, tentu saja anak Tuhan yang selalu ceria. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ayo, siapkan Alkitabnya dan buka surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16. Adik-adik Tuhan, sebelum mendengar cerita kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada saat ini menceritakan tentang surat Yudas. Dan Yudas yang menulis surat ini bukan Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus, tetapi Yudas saudara Yakobus. Nah, ternyata juga Yudas ini memiliki nama lain loh, yaitu Yehuda. Wah, adik-adik, ternyata surat Yudas ini termasuk dalam surat-surat Amlo atau dikenal dengan surat-surat umum. Saat itu Yudas menuliskan sebuah pesan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sebuah jemaat. Nah, kira-kira kenapa ya Yudas menulis surat ini? Ada apa dengan jemaat Tuhan pada saat itu? Nah, adik-adik, pembacaan kita saat ini mau menceritakan tentang bagaimana kondisi jemaat yang pada saat itu dimasuki oleh guru-guru palsu yang berusaha untuk mempengaruhi kehidupan percaya mereka kepada Yesus Kristus. Nah, guru-guru palsu ini menceritakan bahwa orang yang berbuat dosa boleh menerima keselamatan dari Yesus Kristus dan juga tidak dijatuhkan hukum. Aduh, bagaimana ya adik-adik? Padahal kita tahu sendiri bahwa Tuhan kita adalah setia dan adil. Iya, memang benar Tuhan kita menyelamatkan kita kalau kita percaya kepadanya. Tetapi adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan akan tetap menghukum orang-orang yang tidak melakukan kehendak-Nya. Tuhan tetap menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Nah, adik-adik, melalui pembacaan kita juga pada saat ini, Yudas mau memberikan pesan kepada jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan tidak mudah tergoyah imannya karena ajaran-ajaran palsu yang diberikan oleh guru-guru palsu tersebut. Sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita harus tetap meyakini Tuhan sebagai juru selamat kita, sehingga kita harus bisa mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan mendengarkan ajaran-ajaran palsu yang dibawa oleh guru-guru palsu dalam pembacaan kita pada saat ini. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita setiap hari tentu saja ada banyak godaan yang selalu datang dan bisa membuat iman kita goyah. Contoh kecilnya saja, ketika adik-adik pergi impah dan tiba-tiba di jam yang sama ternyata ada film kartun yang mulai tayang di TV. Kira-kira adik-adik pilih yang mana ya? Mau nonton film kartun atau pergi impah nih? Tentu saja anak-anak Tuhan harus memilih pergi impah. Walaupun
ada godaan untuk menonton film. Sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus pergi IMPA, karena di IMPA kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan, bisa bernyanyi bersama teman-teman, bisa bertemu dengan kakak layan. Bahkan juga ketika adik-adik tidak bisa pergi IMPA, contoh yang sekarang, adik-adik bisa mendengarkan cerita melalui video ini. Adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus. Oh iya juga adik-adik tahu kan apa yang terjadi di bumi pada saat ini, terkhususnya di negeri kita ini, di Indonesia. Iya benar, sekarang bumi kita, negeri kita ini dilanda wabah penyakit virus corona. Nah, pasti adik-adik ketakutan kan dengan virus ini? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Adik-adik harus bisa melawan rasa takut adik-adik. Adik-adik harus mengimani dan meyakini bahwa Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita, asalkan adik-adik mau melakukan kehendak-Nya. Dan juga adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan selalu melindungi kita. Jadi kita tidak boleh takut dengan virus itu. Justru kita harus terus berjaga-jaga, menjaga kesehatan, dan yang paling utama adalah adik-adik kita harus terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus menjaga kita dari segala penyakit yang ada. Wah, adik-adik sudah menemukan firman Tuhan ya. Kalau begitu kita berdoa bersama dulu ya. Kita doa bersyafaat. Ayo adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Tidak boleh ribut ya kalau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami dan juga bagi kehidupan kami, supaya kami anak-anak Tuhan bisa selalu menjaga keimanan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu menjaga kami dan merawat kami. Tuhan berikan kesehatan dan juga memberikan kekuatan supaya orang tua kami selalu sehat dan dikuatkan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kakak layan kami dalam setiap tugas tanggung jawabnya dalam pelayanan. Tuhan juga mau memberkati sehingga kakak layan kami selalu berada di dalam lindungan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang-orang yang sekarang sedang sakit, terkhususnya gara-gara virus corona. Tuhan mau memberkati, menyembuhkan orang-orang yang sakit, supaya orang-orang yang sakit bisa sembuh dan bisa pulih kembali. Tuhan Yesus yang baik, kehidupan kami selanjutnya, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Oke adik-adik, demikian cerita kita pada saat ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.